Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Fauzan Faziansyah, Febri Yustiansyah, Kiki Abdul Baki akan menjelaskan video tentang HMI SCADA, Sistem Monitoring dan Kendali Level Air pada Tangki dengan InTouch ADAM 6017. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester mata kuliah HMI SCADA, Program Studi Teknik Elektronika, Teknik Negeri Bandung. Untuk outlines-nya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengoperasian HMI, yang diantaranya terdiri dari overview, login, alarm, dan trend. Yang ketiga ada pengoperasian database, dan yang terakhir ada pengoperasian user dan fasilitasnya. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Dalam sistem HMI SCADA, minimal terdapat 2 operator yang mengoperasikan sistem ini. Yang pertama itu ada operator di control room, dan yang kedua ada operator di lapangan. Operator di control room adalah operator yang langsung berhubungan dengan HMI di dalam control room. Kemudian operator lapangan adalah operator yang langsung berhubungan dengan plan yang berada di lapangan. Sekarang untuk penjelasan plan-nya, dengan ADAM 6017 ini akan dikendalikan adalah level air pada tangki. Level tangki ini akan diatur dengan masuk dan keluarnya air. Untuk masuknya air akan diatur oleh motor pompa flow in, dan untuk keluarnya air diatur oleh motor pompa flow out. Di sini ada level sensor untuk mengetahui level tangki, dan juga ada debit sensor untuk mengetahui kecepatan debitnya. Ini adalah state flow diagram dari InTouch ADAM 6017. Dari awal tampilan awal project ini saat di runtime akan ke halaman login dan overview, kemudian saat dilakukan login akan ke halaman aplikasi awal, dan dari halaman aplikasi awal ini ditekan tombol start untuk merunning halaman aplikasi ini. Dari halaman aplikasi running ini bisa dilakukan change password, bisa dilakukan configure user, bisa mengambil data ke database. Dan jika flow out aktif, maka akan terjadi pengosongan tangki dan menampilkan debit air flow out. Kemudian jika flow in yang aktif, akan melakukan pengisian tangki. Kedua parameter ini berpengaruh terhadap level air. Jika levelnya di bawah 3 ml atau di atas 5 ml, maka alarm akan unacknowledged. Kemudian jika tombol achievement ditekan, alarm akan acknowledged. Jika kondisinya sudah normal di antara 3-6 ml, maka akan kembali ke level air. Dari halaman aplikasi ini, jika dilakukan logout, maka akan kembali ke halaman login dan bisa melakukan login dengan user lain. Usernya ada 3, administrator, operator, dan guest. Dan ini ada tabel sekuensial kita ADAM 6017. Ini ada cara lain untuk menjelaskan flow yang terjadi pada sistem ini. Yang berikutnya adalah pengoperasian HMI. Pengoperasian HMI ini terdiri dari overview, login, kemudian ada pengoperasian alarm, dan trend. Baiklah, kita mulai pengoperasian HMI dengan membuka proyeknya dengan software monitoring InTouch. Nama proyeknya 6017 Fauzan Febri Kiki. Kita buka terlebih dahulu proyeknya. Setelah dibuka, kita coba untuk running project ini. Ini adalah overview dari sistem HMI SCADA untuk sistem monitoring dan kendali level air pada tangki dengan level normalnya berkisar antara 3-6 ml. Dan kita akan login sebagai administrator. Kita tekan tombol start untuk mengaktifkan HMI. Kita lihat kondisi sekarang level air menunjukkan 3,6 ml. Menyalakan flow in dan lihat ini saat pompa air flow in diaktifkan, maka level air pada tangki akan naik. Lihat
iklan naik dan biayanya juga naik. Dan saat mungkin melewati 6 miliar, alarm akan berbunyi dengan indikator kedip-kedip saat Matikan tombol flow sudah in, ditekan. ganti. Ini alarm akan berhenti, namun akan tetap mengindikasikan kondisi abnormal. Nyalakan flow out, ganti. Dan kita coba menyalakan pompa air flow out-nya untuk mengurangi level airnya. Nah, saat level air kembali normal, indikasinya juga akan kembali normal. Nah, untuk flow out ini akan juga ditampilkan debit air keluaran dari tangkinya berkisar di 1,2 milibar, 1,1 milibar. Saat level berada di bawah 3 milibar, alarm akan kembali berbunyi. Saat tombol CK ditekan, alarm akan berhenti, namun akan tetap mengindikasikan kondisi abnormal. Masih dalam kondisi abnormal 2,6 milibar akan dinaikkan kembali. Nah, setelah memasuki kondisi normalnya lagi di antara 3 sampai 6 milibar, akan mengindikasikan kondisi normal kembali. Parameter-parameter ini ditampilkan di tabel summary dan untuk level airnya ditampilkan di trend. Yang berikutnya ini adalah pengoperasian database. Database ini dimaksudkan untuk agar nantinya parameter-parameter pada plan ini dapat terekam atau dapat tersimpan di suatu kumpulan data yang disebut dengan database. Nah, untuk pengoperasian database ini, kita lihat dulu ini data awalnya. Dan jika ingin memulai menyimpan data di database, kita klik tombol connect. Saat error message-nya no errors occurred, berarti ini sedang melakukan penyimpanan data di database. Data-data ini, keempat data ini akan tersimpan di database. Kita coba ubah-ubah datanya dari menaikkan pompa air flow in hingga menaikkan flow air. Kemudian sekarang kita coba ubah pompa air flow out-nya hingga mengurangi flow airnya. Dan jika kita telah selesai menyimpan data di database, kita bisa menekan tombol disconnect untuk menghentikan penyimpanan data. Setelah tombol disconnect ditekan, kita bisa mengecek data tersebut di Microsoft Access. Nah, ini dia keempat parameter tersebut dari level, debit, flow in dan flow out-nya tersimpan di database, dan juga ada catatan waktunya. Sekarang untuk yang terakhir ini adalah pengoperasian user dan fasilitasnya. User yang dapat digunakan dalam sistem SCADA ini ada 3. Yang pertama ada administrator, yang kedua ada operator, dan yang ketiga ada guest. Yang pertama kita login sebagai administrator. User ini memberikan akses penuh pada sistem SCADA ini. Jadi mulai menekan tombol start, mengambil database, menekan tombol ACK, melakukan change password, kemudian bisa juga mengkonfigurasi usernya. User ini diberikan hak penuh dalam sistem SCADA ini. Untuk user yang kedua ini adalah operator. Nah, saat kita login sebagai operator, ada beberapa hak akses yang tidak bisa dilakukan oleh operator. Sebenarnya operator ini tidak berbeda jauh dengan administrator, hanya saja operator ini tidak bisa melakukan change password dan juga tidak bisa melakukan configure user. Dan sekarang untuk user yang ketiga adalah guest.
Guest ini hanya bisa melihat HMI-nya saja. Saat kita login sebagai guest, kita tidak bisa mengoperasikan apapun. Kita hanya bisa melihat parameter-parameternya, melihat tren, dan hanya bisa melihat HMI-nya saja. Sekian penjelasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menyaksikan.